Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan channel ini guys, channel Content Review 42. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe ke channel ini guys, sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini. Dan bagi kalian yang baru singgah di channel ini, silakan juga subscribe jika berkenan dan suka dengan review dan reaksi aku. Kita kembali ke arena bulu tangkis guys. China Open 2023 sudah berakhir. Indonesia kembali tidak berhasil menggondol satu gelar juara pun. Bahkan di partai final pun tidak ada lagi wakil dari Indonesia. Satu-satunya wakil Indonesia yang hanya sampai ke babak semifinal ya, tunggal putra Jonathan Christie yang kemudian dijegal oleh raksasa badminton Viktor Axelsen. Cukup prihatin juga ya guys dengan prestasi yang kurang menggembirakan ini. Bayangkan di babak 32 besar saja separuh wakil Indonesia sudah gugur ya. Dari 16 wakil tersisa di 16 besar hanya 8 wakil. Di 16 besar kembali separuhnya gugur lagi ya. Di perempat final dari 8 wakil tinggal 4 yang tersisa. Di perempat final 3 dari 4 wakil gugur juga, menyisakan 1 wakil di semifinal. Yang lalu biarlah berlalu, kita kembali memupuk harapan ya di agenda berikutnya, yaitu Victor Hong Kong Open 2023 yang dimulai dari tanggal 12 sampai 17 September. Dari draw pertandingan yang akan berlangsung, kita akan coba lihat peluang wakil Indonesia di babak 32 besar. Di sini aku akan coba memperkirakan peluang wakil Indonesia untuk bisa lolos dari babak 32 besar. Di video ini kita akan lihat peluang dari wakil tunggal putra dan tunggal putri. Pertama, tunggal putra Ginting ya akan berhadapan dengan Brian Yang dari Kanada. Dari segi ranking memang ini masih jauh di bawah Ginting. Tapi permasalahan dengan Ginting ini ya itu guys ya, ketidakstabilan. Bisa tiba-tiba dia itu seperti hilang mood, serba salah. Padahal di saat lain bisa tampil sangat sempurna. Di atas kertas, peluang Ginting untuk lolos sangat besar. Mengingat Brian yang ini dari 2 kali pertemuan selalu bisa dikalahkannya. Jadi di sini aku lihat ya, peluang Ginting lolos di babak 32 besar ini cukup besar guys. Kedua, Chico ya akan berhadapan dengan pemain China Taipei, Wang Zuwei. Dari ranking mereka ya tidak terlalu jauh terpaut ya. Tapi dari skill, Chico aku lihat masih punya kelebihan dari lawannya ini. Di pertemuan mereka walau baru sekali, Chico mengalahkan pemain China Taipei ini. Jadi peluang Chico untuk maju ke babak 16 besar juga cukup terbuka ya menurut aku. Pemain tunggal putra ketiga Jojo yang akan berhadapan dengan pemain dari Hong Kong, Ngkalong Angus ya. Head to head imbang 5-5. Tapi di China Open kemarin Jojo sedang dalam performa yang cukup bagus ya. Jojo ini sebenarnya pemain taktis ya, bukan pemain menyerang. Namun kadang dia bisa mencampurkan antara taktis dan menyerang ya. Di saat lain dia tampil full taktis. Tidak ada pukulan smash mematikan. Aku lihat saat dia bisa memadukan taktis dan menyerang, dia bisa menguasai jalannya pertandingan. Tapi jika dia hanya taktis melulu, akhirnya dia itu bisa dipermainkan lawannya. Dari performa terakhirnya di China Open kemarin, kemungkinan besar Jojo akan mampu mengalahkan lawannya ini. Ganda putra keempat, Vito, yang di sini harus melalui babak kualifikasi. Di China Open kemarin, Vito juga cukup bagus performanya ya, sehingga dia sampai ke per-8 final ya. Jika bisa dipertahankan, dia bisa mengalahkan lawannya dari Thailand ini. Peluang Vito maju 60-40 menurut aku, mengingat performanya di China Open ya. Jadi dari 4 pemain tunggal putra, dengan melihat lawan yang harus mereka hadapi di 32 besar, kayaknya peluang untuk semuanya lolos cukup terbuka ya. Karena tidak ada di sini yang berhadapan dengan pemain ranking atas. Kita ke tunggal putri. Pertama tentu saja pemain utama dari Indonesia yaitu Georgie ya.
Di sini dia berhadapan dengan pemain Thailand Busanan. Melihat performa Georgie di China Open kemarin yang kalah dengan pemain Vietnam yang tidak diunggulkan, khawatir juga ya apa dia bisa menaklukkan pemain Thailand ini. Aku lihat kondisi Georgie memang sedang tidak fit ya. Itu terlihat dari balutan-balutan yang banyak sekali di kakinya. Geraknya terlihat tidak lincah yang menunjukkan balutan itu disebabkan ada masalah di kakinya. Jadi peluang Georgie di 32 besar ini tidak begitu besar guys. Namun jika beberapa hari istirahat karena di China Open langsung kalah di babak 30 besar dan istirahatnya itu bisa mengurangi setidaknya kendala di kakinya, aku kira ada harapannya Georgie akan bisa keluar sebagai pemenang di pertandingan ini. Tunggal putri kedua, Putri KW yang langsung menghadapi lawan yang cukup tangguh ranking 14 dari India, Sindhu ya. Di China Open kemarin, Putri juga langsung dihadang ranking 2 Akane dari Jepang. Secara teknik aku lihat Sindhu di atas Putri ya. Namun dua pertemuan mereka skornya masih 1-1 ya. Jadi masih ada kemungkinan Putri lolos dari hadangan Sindhu. Di sini aku lihat guys sudah begitu mendesak sekali ya munculnya pemain baru di tunggal putri. Ada kabar gembira ya dari melesatnya ranking Esther Nurumi ya setelah memenangkan Indonesia Master. Ini sangat menggembirakannya mengingat Ayu Komang dan Bilkis yang dulunya sangat diharapkan ternyata belum juga bisa berkembang dengan baik. Jadi secara umum di sektor tunggal putri tidak terlalu menjanjikan bakal ada yang lolos kayak 16 besar guys. Lanjut ke sektor ganda putri. Wakil Indonesia hanya 2 dan itu pun harus sudah berlaga perang saudara di babak 30 besar. Apri Fadia harus berlangsung berhadapan dengan Amalia Febri. Jelas dari sini sudah bisa dipastikan akan ada ya wakil Indonesia dari ganda putri yang lolos ke 16 besar. Tapi sayangnya itu dengan mengalahkan teman senegaranya. Jika kita lihat peluang lolos, aku rasa masih di tangan Apri Fadia ya, mengingat performa mereka yang membaik di 2 event terakhir ya. Oke guys, itu dia dari sektor tunggal putra dan tunggal putri serta ganda putri ya. Untuk ganda putra dan ganda campuran nanti aku akan buat di video berikutnya guys ya. Dan kita melihat ya peluang itu ada ya, peluang itu ada terutama di tunggal putra ya, walaupun di tunggal putri tadi cukup mengkhawatirkan. Oke guys, itu saja mungkin perkiraan aku ya, tapi ya tetap di lapangan semua bisa terjadi ya. Sehingga kita tetap bisa berharap seluruh wakil Indonesia bisa melaju ke babak berikutnya ya. Karena para pelatih mereka juga sudah akan mengkaji dan memberi arahan-arahan untuk bisa menghadapi lawan-lawan masing-masing di pertandingan-pertandingan yang ini ya. Karena lawan-lawan mereka itu adalah orang-orang yang itu-itu aja ya. Sehingga mungkin sudah saling paham satu sama lain. Saling tahu kelemahannya sehingga bisa saja perkiraan itu berubah guys ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.